Di aula besar, cahaya merah dan hijau bergulung menelan wanita dingin kakak seperguruan Nanggong Wan. Sementara serangan bola api dari cincin Vermilion Bird dan puncak seribu lapis Han Li menghantam pusaka lawannya. Cahaya larangan dan api tersapu oleh pilar cahaya 5 warna dari cermin cahaya beku, memperlihatkan kekuatan pusaka kuno yang menakutkan. Nanggong Wan dan Han Li bekerja sama, melepaskan serangan tersembunyi dan awan serangga emas untuk menahan lawan. Namun wanita dingin membalas dengan pedang iblis darah, menimbulkan ketegangan memuncak saat identitas dan kekuatan Han Li mulai menjadi perhatian. Sementara konflik mengenai pernikahan Wan Er menambah tekanan di medan tempur yang memanas itu. Sebelum cerita dimulai, luangkan sejenak untuk menenangkan diri. Pejamkan mata perlahan. Tarik nafas dan lepaskan semua hiruk-pikuk di sekitarmu. Biarkan suara ini membimbingmu menyusuri dunia kultivasi yang luas, di mana setiap langkah penuh bahaya dan setiap keputusan menentukan hidup dan mati. Kini, dengarkan dengan seksama. Rasakan alur ceritanya dan masuki perjalanan seorang fana yang mengambil kesempatan demi keabadian. Cerita dimulai sekarang. Han Li berdiri tenang di haula besar itu. Suaranya terdengar datar dan tidak terburu-buru. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kenapa rekan Dawis harus bersikap begitu keras kepala. Serahkan lempeng perintah larangan teknik pengikat hati itu dan kami akan segera membiarkan rekan Dawis pergi. Mengenai apa yang disebut pedang iblis darah ini, meskipun aku tidak tahu benda apa itu, tapi menurutku benda itu tidak perlu ditakuti. Sebaiknya rekan Dawis tidak mengandalkannya. Wanita dingin itu menatap Han Li. Ia menggigit bibirnya, sorot matanya tajam dan kejam, lalu membuka mulut. Tidak perlu ditakuti. Apa kau tahu benda apa pedang iblis darah itu, sampai berani bicara sombong? Baiklah. Setelah membunuhmu lebih dulu, saudari Nanggong Wan pasti akan berubah pikiran. Begitu selesai berbicara, ia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Seteguk esensi darah disemburkan ke arah pedang kecil berwarna darah yang sedang berdengung keras. Kedua tangannya segera membentuk segel mantra. Pedang kecil yang hanya beberapa inci panjangnya itu langsung memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Dalam sekejap, ukurannya membesar hingga 3 kaki. Warnanya merah menyala dan mengerikan. Bau amis darah yang menyengat memenuhi udara membuat orang ingin muntah. Wanita dingin itu dengan santai mengulurkan tangan halusnya dan menggenggam pedang tersebut. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya spiritual yang terang. Seluruh kekuatan spiritualnya disuntikan ke dalam pedang darah itu. Nanggong Wan akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ia berteriak cemas ke arah Han Li. Gawat, cepat serang, jangan biarkan dia menyerang lebih dulu. Nanggong Wan tahu betul kengerian pedang iblis darah. Ia tentu saja tidak percaya perkataan Han Li bahwa pedang itu tidak perlu ditakuti. Karena itu, meskipun cahaya ilahi reinkarnasi yang ia kumpulkan belum sepenuhnya siap, ia tidak peduli lagi. Ia langsung menunjuk dengan kuat ke arah lingkaran cahaya raksasa di atas kepalanya. Lingkaran cahaya yang menyerupai bulan purnama itu bergetar, lalu mulai berputar dengan cepat. Sesaat kemudian seberkas pelagi panjang yang aneh melesat keluar darinya. Bagaikan bayangan pelangi yang jatuh dari langit, sangat indah. Dan dalam sekejap sudah tiba di depan wanita dingin itu. Melihat ini, wanita dingin itu tanpa menoleh langsung melempar panji kecil berbentuk segitiga yang tadi ia keluarkan. Begitu panji kecil itu lepas dari tangan jiwanya, panji itu langsung berubah menjadi kabut hijau yang mengerikan, menyongsong ke depan. Setelah kilatan cahaya, pelangi panjang itu menembus masuk ke dalam kabut hijau. Di dalam terdengar suara ledakan tertahan. Pelangi panjang itu bagaikan naga yang keluar dari air. Begitu bersentuhan, ia langsung berada di atas angin, berputar dan berguling di dalam kabut, ingin menerobos dalam satu serangan. Namun kabut hijau bagaikan belatung yang menempel di tulang. Di bawah kendali kesadaran spiritual wanita dingin itu, kabut hijau terus melilit dan menjerat lapis demi lapis. Untuk sementara waktu, pelangi itu tidak mampu menembus hadangan kabut hijau. Melihat pemandangan ini, wajah Nanggong Wan berubah drastis. Sebaliknya,
Sekilas kegembiraan melintas di wajah wanita dingin. Wanita itu kemudian melintangkan pedang darah di tangannya. Dengan sekuat tenaga, ia menebas ke arah ruang kosong di atas kepala Hanli, seolah-olah pedang itu memiliki berat 1000 kati. Di atas kepala Hanli, fluktuasi ruang yang hebat tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, cipedang raksasa sepanjang 1 tombak terbentuk di sana. Cipedang itu merah menyala seperti darah, memancarkan hawa jahat yang membumbung ke langit, lalu tanpa ragu menebas ke bawah. Setelah melancarkan tebasan itu, wanita dingin itu tampak seperti sebagian besar esensi chi energinya tersedot habis. Wajahnya memerah padam beberapa kali. Cahaya di tangannya berkedip, dan pedang darah itu kembali ke ukuran semula, jatuh ke tangannya. Chi pedang itu baru turun setengah jalan, tetapi chi spiritual di sekitarnya seolah ribuan sungai yang mengalir ke laut, tersedot habis oleh chi pedang merah darah itu. Seluruh tubuh Hanli terasa tegang. Sosoknya seketika terkunci. Jangankan membentuk segel mantra, menggerakkan 1 jari pun ia tidak bisa. Ia hanya bisa menatap chi pedang yang perlahan turun menebas dengan tenang. Bau amis darah menerpa wajahnya. Melihat adegan ini, wajah Nanggong Wan pucat pasi seputih salju. Sebaliknya, wajah wanita dingin itu menunjukkan senyum sinis. Tepat saat mereka berdua mengira Hanli akan menghadapi bencana besar kali ini, Hanli yang menatap lekat chi pedang darah itu justru menarik napas dalam-dalam. Suara guntur menggelegar, cahaya emas berkilauan dengan liar. Lapisan busur listrik keemasan samar muncul di seluruh permukaan tubuh Hanli. Wanita dingin itu tertegun. Ia belum sempat bereaksi ketika chi pedang darah itu sudah menebas masuk ke dalam jaring listrik tersebut. Terdengar ledakan keras. Cahaya listrik dan chi darah saling berjalin. Chi pedang raksasa yang tampak memiliki momentum menakutkan itu di tengah lilitan busur cahaya emas menerjang ke kiri dan ke kanan dengan liar. Namun ternyata ia tidak mampu memutus busur listrik yang tampak tipis itu. Sebaliknya, chi pedang itu perlahan terbungkus lapis demi lapis. Ia hanya bisa meronta putus asa, bagaikan ikan besar yang terperangkap dalam jaring. Pada saat busur emas petir dewa penolak kejahatan muncul, kekangan pada tubuh Hanli juga lenyap sepenuhnya. Hanli menatap busur emas dan chi pedang di udara. Di wajahnya terlihat sedikit keheranan. Jika ia tidak salah merasakan, jaring emas dari petir dewa penolak kejahatan itu memang berhasil mengurung chi pedang darah. Namun di saat yang sama, petir dewa itu sendiri juga terkuras dengan sangat cepat dalam pergulatan tersebut. Jika bukan karena ia melepaskan hampir sepertiga cadangan petir dewa sekaligus, apakah ia bisa mengurung chi pedang aneh ini atau tidak, masih belum bisa dipastikan. Artefak jahat dari aliran iblis yang tidak bisa sepenuhnya diredam oleh petir dewa penolak kejahatan, ini benar-benar pertama kalinya ia mendengar hal seperti itu. Meski begitu, jika pertarungan ini terus berlanjut, chi pedang darah dan petir dewa di atas kepalanya kemungkinan besar akan berakhir dengan kehancuran bersama. Tentu saja, Hanli tidak akan membiarkan hasil seperti itu terjadi. Wajahnya menggelap, kedua tangannya terangkat ke atas. 2 busur emas yang sangat tebal menyembur keluar dari tangannya dengan liar, menembus jaring emas dan menghantam chi pedang darah itu secara langsung. Setelah dihantam bertubi-tubi oleh busur listrik emas, chi pedang itu akhirnya mengeluarkan suara ratapan, lalu buyar. Ia berubah menjadi gumpalan kecil kabut darah yang melayang diam di udara. Tanpa berpikir panjang, Hanli menunjuk ke arah jaring emas di atas kepalanya, seketika itu menyusut membungkus gumpalan chi darah sepenuhnya, berubah menjadi bola emas seukuran kepalan tangan, lalu jatuh ke tangan Hanli. Barulah setelah itu, Hanli melirik ke samping dan menatap wanita di seberangnya tanpa ekspresi. Adegan barusan telah membuat wanita dingin itu ternganga kaget, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bahkan Nanggong Wan juga sedikit membuka mulut kecilnya, terpaku di tempatnya. Serangan penuh dari pedang iblis darah ternyata tidak membuahkan hasil. Ini membuat kedua wanita itu sangat terkejut hingga kehilangan ketenangan. Sejak pedang ini muncul secara misterius di Tianan, tidak ada yang tahu apakah itu pusaka kuno atau pusaka sihir. Karena pedang ini bisa dimasukkan ke dalam tubuh seperti pusaka sihir, tetapi tidak bisa dimurnikan dan diakui kepemilikannya seperti pusaka sihir pada umumnya. Hampir siapapun yang mendapatkan pedang ini bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Menghadapi tebasan ruang hampa dari pedang ini, selain melarikan diri lebih awal untuk menghindar,
Hampir tidak ada yang bisa menahannya. Mereka yang mencoba menahan pedang ini dengan teknik kultivasi atau pusaka sihir secara langsung, 9 dari 10 akan terbelah menjadi 2. Tentu saja, menggunakan pedang ini selain menguras banyak esensi darah dan chi asli, juga harus selalu berwaspada terhadap serangan balik chi iblis dari pedang tersebut. Karena setelah menggunakan pedang ini, tergantung pada durasi penggunaannya, esensi sejati di dalam tubuh akan tercemar oleh sedikit sifat iblis. Jika sifat iblis yang terakumulasi terlalu banyak, pernah ada pemilik pedang iblis darah yang mengalami serangan balik chi iblis, sehingga kehilangan akal sehat dan akhirnya mati menari-nari dengan gila karena teribliskan. Benda pusaka sejenis ini di Tianan masih ada beberapa lagi, sehingga para kultivator Tianan menyebutnya sebagai artefak iblis. Mereka bisa dibilang benci tapi cinta terhadap benda-benda ini. Namun, Hanli tidak menunggu kedua wanita itu kembali tenang. Ia malah mengeluarkan suara siulan tajam dari mulutnya. Awan serangga emas yang berputar di sisi lain udara berdengung, lalu berhamburan bagaikan gelombang pasang menyerbu ke arah wanita dingin itu. Serangan serangga Hanli ini akhirnya menyadarkan wanita dingin yang sedang terpana itu. Dengan sangat kaget dan marah, ia membuka mulutnya, menyemburkan lagi sebuah pedang perak kecil, dan kedua tangannya dengan cepat membentuk segel mantra. Pedang perak itu memancarkan cahaya terang, terselimuti oleh cahaya perak yang menyilaukan. Terdengar suara puff, pedang perak kecil itu bergetar, dan di dalam cahaya itu berubah menjadi ribuan benang perak tipis melesat menembus udara, menyongsong awan serangga emas di udara, mengubah pedang menjadi benang, turning sword into silk. Hanli bergumam sambil mengerutkan kening. Kakak seperguruan Nanggong Wan ini ternyata adalah seorang kultivator pedang. Pantas saja, pusaka di tubuhnya sebagian besar adalah pedang terbang. Tepat pada saat itu, benang perak dan awan emas bertabrakan. Terdengar suara berderak keras, bunga-bunga emas tak terhitung jumlahnya jatuhan dari langit. Awan emas itu seketika menipis cukup banyak. Melihat pemandangan ini, hati Hanli mencelos. Kumbang pemakan emas saat ini, apakah masih belum bisa menghadapi kultivator Nasen Soul? Ini membuatnya merasa sia-sia, telah menghabiskan begitu banyak usaha. Benang perak pedang itu menembus awan emas dalam sekejap, lalu berbalik arah, dan sekali lagi menembus awan serangga itu. Tentu saja, banyak kumbang pemakan emas yang jatuh dari udara. Melihat ini, hati wanita dingin itu sedikit lega. Dengan beberapa kali bolak-balik seperti ini, serangga terbang aneh ini bisa dimusnahkan seluruhnya. Tampaknya, serangga-serangga ini tidak perlu ditakuti. Hanli tentu saja sangat kecewa. Namun tiba-tiba, setelah tatapannya menyapu serangga-serangga terbang itu yang jatuh ke tanah itu, wajahnya kembali menunjukkan kegembiraan. Terlihat, kumbang pemakan emas yang seharusnya sudah mati itu bergerak serentak, dan setelah mengeluarkan suara dengungan tajam, mereka kembali mengepakkan sayap dan terbang, kembali membentuk gumpalan awan serangga lain menyerbu ke arah wanita dingin itu. Dan tepat saat itu, dari dalam kabut hijau di dekatnya terdengar suara kicauan Phoenix. Kemudian ribuan sinar cahaya memancar, semua kabut hijau itu tiba-tiba terusir bersih, menampakkan sebuah bulan purnama merah. Bulan purnama itu berkilau sekilas, lalu turun menudungi wanita dingin itu. Melihat ini, wajah wanita dingin itu berubah drastis. Tiba-tiba sosoknya berputar cepat di dalam perisai cahaya, berubah menjadi pelangi panjang berwarna hitam dan putih, hendak menembus atap aula besar dan melarikan diri. Wanita ini, setelah pertarungan sebelumnya, akhirnya mengerti. Dengan kekuatan sendiri, ia khawatir akan sulit menghadapi gabungan Hanli dan Nanggong Wan. Oleh karena itu, ia tentu saja ingin melarikan diri dari gua, mengumpulkan orang lain baru kemudian kembali untuk menangkap kedua orang itu. Bagaimanapun, sehebat apapun Hanli dan Nanggong Wan, mereka pasti tidak akan bisa melawan ribuan murid sekte bulan tertutup. Apalagi, begitu sampai di luar, ia juga bisa mengaktifkan formasi besar pelindung sekte untuk mengurung mereka berdua hidup-hidup. Bulan purnama merah milik Nanggong Wan memang sedikit terlambat mengejar. Pelangi panjang hitam putih itu membentuk lengkungan besar dan dalam sekejap telah mencapai atap aula besar, lalu menghantamnya dengan keras. Terdengar suara bam yang tertahan. Cahaya pelangi itu berhenti sejenak, namun ternyata tidak berhasil menembus keluar. Hanya beberapa serpihan batu yang berjatuhan. Wanita dingin itu tertegun. Sebelum sempat memahami apa yang terjadi,
ia melihat cahaya berkedip di atap. Seketika, segerombolan serangga terbang 3 warna berhamburan keluar dari atas. Setelah berdengung sejenak, mereka dengan cepat berkumpul di tengah, dan sebuah perisai raksasa 3 warna pun muncul di sana. Wanita dingin itu terkejut. Tanpa berpikir panjang, tangannya bergoyang, dan di antara jari-jarinya muncul sebuah jimat bertuliskan mantra perak. Nangong Wan yang menyaksikan adegan ini dari bawah tentu saja langsung memahami rencana kakak seperguruannya. Seketika wajah cantiknya menjadi suram. Ia tidak lagi memedulikan cahaya ilahi reinkarnasi, melainkan meraba pinggangnya dengan satu tangan. Sebuah bendera kecil berwarna merah muncul di tangannya, lalu tanpa ragu, ia melemparkannya dengan keras ke lantai di bawah kakinya. Dengan suara mendesing, bendera kecil itu berubah menjadi asap merah dan dengan cepat menyusup ke dalam tanah. Pada saat yang sama, wanita dingin itu mengibaskan tangan gioknya dan mengaktifkan kekuatan jimat di tangannya. Tubuhnya langsung terbungkus dalam bola cahaya kuning, lalu melesat ke atas bagaikan meteor yang mengejar bulan. Terdengar suara puff. Cahaya kuning itu menembus perisai raksasa seolah menembus ruang kosong dan langsung melesat menuju atap aula di belakangnya. Namun hampir pada saat yang sama, mantra juga keluar dari mulut Nangong Wan, mengaktifkan larangan rahasia di dalam gua. Seluruh aula besar seketika berkedip dengan cahaya merah. Lapisan pirai cahaya merah yang menyilaukan muncul di dinding, sementara atap dan lantai batu hijau pun ikut bersinar tanpa henti. Cahaya merah itu seakan menjadi musuh alami cahaya kuning jelmaan wanita dingin tersebut. Begitu menabrak tirai, bukannya berhasil meloloskan diri, cahaya kuning dan merah justru saling berjalin. Bagaikan magnet, cahaya merah dalam jumlah besar langsung mengerumuni dan membungkus bola cahaya kuning itu rapat-rapat. Kakak seperguruan Nangong Wan sangat terkejut. Namun sebagai orang yang berpengetahuan luas, setelah berpikir sejenak ia segera memahami larangan macam apa ini. Di dalam cahaya kuning, dengan wajah serius, ia menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya pedang putih yang dingin dan menusuk tulang melesat keluar dari tangannya. Setelah berputar sekali, di luar cahaya merah itu langsung terkoyak-koyak. Wanita dingin itu merasa sangat gembira. Cahaya kuning berkedip, dan ia pun berhasil menerobos keluar dari cahaya merah, lalu melesat masuk ke atap aula besar. Namun siapa sangka, baru saja separuh tubuhnya masuk, cahaya ungu berkilau di depan matanya. Sesuatu tiba-tiba turun menudungi, mengurungnya di dalam. Dengan satu tarikan kuat, benda itu menyeretnya keluar secara paksa dari atap aula besar. Tak lama kemudian, terdengar tawa kecil kikiki. Bayangan putih berkelebat, dan seorang wanita muda berpenampilan menggoda, mengenakan pakaian putih muncul dari atap. Salah satu tangan giok wanita itu memegang seutas benang ungu yang sangat jernih. Ujung lain dari benang tersebut terhubung langsung ke tubuh wanita dingin. Pada saat ini, Teta Agung Sekte Bulan Tertutup itu baru menyadari bahwa yang membungkus tubuhnya adalah sebuah jaring yang memancarkan cahaya ungu. Pusaka ini tampak samar-samar, kadang terlihat jelas, kadang menghilang. Wanita dingin itu sangat terkejut sekaligus marah. Tanpa berpikir panjang, 10 jarinya menjentik berturut-turut. Belasan ki pedang hitam dan putih melesat keluar. Masih belum merasa yakin, ia membuka mulutnya dan menyemburkan segumpal api hijau yang menyeramkan, berturut-turut menghantam jaring ungu. Cahaya ungu muda bersinar terang. Baik ki pedang hitam putih maupun api hijau itu, semuanya diterima dengan mudah oleh jaring ungu tersebut, tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun. Kali ini, wanita dingin itu benar-benar menunjukkan ekspresi panik. Baru saja ia hendak mengertakkan gigi dan menggunakan teknik rahasia yang sangat merusak esensi Qi demi meloloskan diri, wanita muda berbaju putih itu tersenyum ringan. Ia menarik benang ungu di tangannya, lalu bibir indahnya terbuka sedikit. Dengan suara pelan, ia mengucapkan satu kata, kecil. Jaring yang semula agak longgar itu seketika menyusut dan mengencang. Orang yang terkurung di dalamnya langsung semakin terkekang hingga tidak bisa lagi bergerak sedikit pun. Wajah wanita dingin itu memerah padam. Sejak ia membentuk Nascent Soul, ia selalu dipandang tinggi oleh para kultivator lain. Kapan pernah ia mengalami keadaan seperti ini? Terlebih lagi, saat ini ia sudah berada di tahap Nascent Soul pertengahan. Dalam rasa malu dan amarah, matanya memancarkan cahaya dingin. Aura spiritual di seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar, melonjak hingga 2 kali lipat. Samar-samar,
Kilatan cahaya merah darah tampak mengalir di matanya. Melihat keadaan ini, senyum di wajah Inwe langsung menghilang. Ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Baru saja ia hendak memacu api sejati Yuyang yang terkandung di dalam kantung ungu, suara Nanggong Wan terdengar mendesak. Nanggong Wan segera berseru, "Jangan ambil nyawanya, serahkan padaku saja." Bersamaan dengan suara itu, sebuah bulan purnama merah melompat keluar dari bawah ke atas, langsung mengurung wanita dingin tersebut di dalamnya. Bulan purnama itu kemudian berputar dengan cepat, lingkaran cahaya merah menyebar dari pusat bulan merah, dan cahaya bulan yang membingungkan seketika memenuhi seluruh aula besar. Han Li yang berada di bawah menatap bulan purnama yang berputar tak menentu itu sesaat. Seketika ia merasa pikirannya goyah, kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang. Ia terkejut dalam hati. Tak heran wanita dingin itu begitu waspada terhadap cahaya ilahi reinkarnasi milik Nanggong Wan. Teknik ini memang terlihat sangat mengerikan. Setelah bulan purnama itu berputar selama waktu yang cukup untuk meminum sepoci teh, akhirnya ia berhenti. Pada saat itu, wajah Nanggong Wan tampak pucat. Ia lalu melambaikan satu tangannya. Terdengar suara pop ringan dan bulan merah itu buyar, menghilang menjadi bintik-bintik cahaya bintang. Sosok kakak seperguruannya kembali terlihat, melayang di udara. Wanita itu masih terikat kuat oleh kantung ungu. Hanya saja, aura spiritual yang semula menakjubkan, kini telah kembali tenang. Seluruh tubuhnya terkulai pingsan, kepala miring ke samping, dan di wajahnya tergantung senyum aneh. Han Li menatap pemandangan itu dengan raut agak terkejut, lalu bertanya, "Ini?" Setelah warna darah di wajahnya sedikit pulih, Nanggong Wan tersenyum dan menjelaskan tenang. Orang yang terkurung oleh cahaya ilahi reinkarnasiku, bahkan jika Nation Soul-nya keluar dari tubuh pun tidak akan bisa meloloskan diri. Selain itu, cahaya ilahi ini memiliki kemampuan memikat jiwa yang sangat kuat. Kesadaran kakak seperguruanku hanya tersesat sementara. Dengan begitu, kita bisa membiarkannya tetap hidup. Han Li mengusap hidungnya dan berkata dengan nada agak tak berdaya. Bisa membuat kultivator tidak bisa mengeluarkan Nation Soul-nya. Pantas saja kakak seperguruanmu begitu waspada terhadap teknik ini. Tapi kalau bukan karena harus membiarkannya hidup, kita sebenarnya bisa saja membunuhnya dengan cara keras. Kenapa harus repot-repot menahan diri seperti ini? Nanggong Wan menghela nafas ringan. Senyum di wajahnya tampak sedikit dipaksakan saat ia menjawab. Membunuh kakak seperguruan yang juga tetua agung, itu tidak boleh. Karena aku berniat pergi bersamamu, kekuatan sekte bulan tertutup pasti akan berkurang drastis. Jika ia juga mati, sekte ini pasti akan hancur berantakan. Tetua Agung Sekte Bulan Tertutup yang dulu punya budi padaku. Aku tidak akan mengorbankan diri untuk sekte, tapi aku juga tidak akan membiarkan Sekte Bulan Tertutup benar-benar mengalami bencana pemusnahan. Han Li tersenyum pahit dan bergumam pelan. Haha, tapi kakak seperguruanmu ini saat menyerangmu dan memasang larangan sama sekali tidak menahan diri. Nanggong Wan menggeleng ringan. Itu tidak masalah. Membiarkan kakak tetap hidup juga bisa dianggap sebagai balas budi pada sekte. Setelah pergi bersamamu, aku tidak perlu terlalu merasa bersalah. Hanya saja pertarungan tadi benar-benar cukup berbahaya. Aku tidak menyangka kakak memiliki artefak iblis yang menentang surga seperti pedang iblis darah itu. Hampir saja membuatmu celaka. Kalau tahu begini, aku... Tatapan mata indahnya bergerak. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Han Li sudah memahami maksudnya. Ia tersenyum dan berkata dengan santai. Tidak apa-apa, pedang iblis darah itu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku, bukan? Lebih baik cepat ambil lempeng perintah larangan itu, lalu segera turun gunung. Kali ini Nanggong Wan mengangguk tanpa keberatan. Yin Yue yang berdiri di samping dengan patuh menggerakkan tangannya. Kantung ungu segera mengendur dan wanita dingin itu pun jatuh keluar. Nanggong Wan melangkah maju beberapa langkah. Tanpa sungkan, jari giuknya menotok berturut-turut, memasang beberapa jenis larangan pada tubuh wanita tersebut. Setelah itu, ia merogoh tubuh lawannya dan mengeluarkan sebuah kantung penyimpanan berwarna hijau zamrud. Ia mengguncangkan pelan dengan mulut kantung menghadap ke bawah. Cahaya berkilau, dan setumpuk besar barang langsung berjatuhan keluar. Melihat hal ini, Han Li juga berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Lempeng perintah teknik pengikat hati itu sangat mudah dikenali. Nanggong Wan segera menemukannya dan memungutnya dengan wajah gembira. Sementara itu, tatapan Han Li menyapu tumpukan barang tersebut. Tiba-tiba ia mengeluarkan tangannya. Sebuah benda terbang langsung ke telapak tangannya. Ternyata, itu adalah sebuah cincin jari kecil yang indah
berwarna hitam pekat tanpa memantulkan cahaya sama sekali. Hanli mengerutkan kening. Ia meletakkan cincin itu di depan matanya dan membolak-balikannya beberapa kali. Melihat tindakannya, Nanggongwan bertanya dengan heran. "Untuk apa kau mengambil benda itu? Sepertinya itu hanya alat sihir biasa." Hanli terkekeh. Ia menepuk pinggangnya dengan satu tangan dan sebuah kotak giok muncul di tangannya. Cahaya hijau berkedip, tutup kotak terbuka, dan di dalamnya tersimpan sebuah cincin jari hitam pekat yang persis sama. Nanggongwan menunjukkan ekspresi terkejut. Hanli meletakkan kedua cincin itu berdampingan. Setelah dibandingkan sejenak, keduanya memang benar-benar sama. Ia lalu memasukkan kedua cincin tersebut kembali ke dalam kotak giok dan menyimpannya ke dalam kantung penyimpanan. Nanggongwan tersenyum manis dan tidak terlalu memikirkannya. Setelah berpikir sejenak, ia mengabaikan tumpukan barang lain, lalu berjalan ke depan wanita dingin yang terkulai tak bergerak. Cahaya merah berkedip di tangannya. Ia membungkuk sedikit, menampilkan satu tangan giuknya yang lincah di dahi wanita itu, lalu memejamkan mata dan terdiam. Hanli menyaksikan adegan tersebut. Ia tampak memahami apa yang sedang dilakukan Nanggongwan. Senyum tipis tergantung di wajahnya, dan ia berdiri di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sesaat kemudian, Nanggongwan membuka mata indahnya dan mengangkat telapak tangannya. Di telapak tangan itu muncul sebuah pedang kecil berwarna merah darah, yakni pedang iblis darah. Ia hanya melirik pedang kecil tersebut sekilas saja, lalu melemparkannya ke arah Hanli dan berkata dengan tenang, "Kekuatan artefak iblis ini terlalu besar. Ancaman terhadap kita berdua juga tidak kecil. Baik, benda ini kita bawa saja. Aku tidak akan menggunakannya. Tapi melihat busur gemamu tadi bisa meredam pusaka ini, lebih baik kau yang menyimpannya untuk berjaga-jaga." Meskipun Hanli belum mengetahui asal-usul pasti pedang iblis darah, karena ia sudah tahu benda ini memiliki bahaya serangan balik Ki Iblis, ia tentu tidak ingin Nanggongwan menggunakan artefak iblis yang sangat berbahaya tersebut. Oleh karena itu, ia menerimanya tanpa sungkan. Adapun barang-barang lainnya, meskipun terdapat beberapa pusaka kuno seperti cermin cahaya beku, Nanggongwan jelas tidak berniat mengambilnya. Ia setidaknya masih ingin menyisakan sedikit muka bagi kakak seperguruannya itu. Lagi pula, pusaka kuno cermin cahaya beku sudah mengikuti wanita dingin tersebut selama bertahun-tahun. Banyak orang di dunia kultivasi yang mengetahui keberadaan pusaka ini. Jika mereka berdua mengambilnya, kemungkinan besar justru akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Pada saat ini, Nanggongwan meletakkan lempeng perintah larangan itu di antara kedua telapak tangannya dan menggosoknya perlahan. Cahaya merah berkedip sesaat, lalu muncul kepulan asap hitam pekat seperti tinta. Ketika telapak tangannya terbuka kembali, lempeng perintah itu telah lenyap tanpa jejak. Setelah merasakan larangan itu benar-benar hilang, Nanggongwan tersenyum cerah. Suasana hatinya tampak sangat baik ketika ia menatap Hanli dan berkata dengan lembut, "Sudah, teknik pengikat hati akhirnya terlepas. Tapi sebelum pergi, aku akan meninggalkan beberapa pesan untuk kakak." Hanli tentu saja tidak berkeratan sedikit pun. Kemudian, Nanggongwan mengeluarkan sebuah slip giok putih dari tubuhnya. Dengan gerakan anggun, ia menempelkannya di dahi. Cahaya berkedip di permukaan slip giok tersebut. Kesadaran spiritual Nanggongwan tenggelam ke dalamnya, mulai meninggalkan beberapa pesan di dalam slip giok itu. Setelah beberapa saat, wanita itu menjauhkan slip giok dari dahinya. Ia meletakkannya di antara barang-barang yang berserakan di tanah, lalu memasukkannya kembali ke dalam kantong penyimpanan dan menggantungkan kantong tersebut di pinggang wanita dingin itu. Setelah semuanya selesai, Nanggongwan menoleh ke arah Hanli dan tersenyum sedikit malu-malu saat berkata, "Ayo kita pergi. Kakak sudah terkurung oleh cahaya ilahi reinkarnasiku cukup lama. Tanpa waktu sehari semalam, dia tidak akan sadar." Hanli menatap ekspresi lembut wanita itu. Entah kenapa, hatinya tiba-tiba berdebar. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan halus Nanggongwan. Dalam sekejap, tubuh mereka berdua terhubung menjadi satu, berubah menjadi pelangi panjang yang melesat keluar dari aula besar. Tak lama kemudian, di puncak sebuah bukit tak bernama di perbatasan negara Beliang, Nanggongwan berdiri di bawah sebuah pohon tua. Alisnya berkerut saat ia menatap Hanli lalu bertanya dengan nada heran, "Apa maksudmu?" Hanli berdiri di sampingnya. Aroma harum yang lembut terasa begitu dekat.
Dengan suara rendah dan perlahan, ia menjelaskan alasannya. Selirku dan kakak seniorku dari Sekte Awan Memayang entah kenapa masih tertahan di kota Ciantian dan belum pergi. Kurasa ini sebagian besar berkaitan dengan invasi kaum Fasi. Mereka berdua memiliki hubungan denganku, dan kami keluar bersama-sama. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka begitu saja dan pulang sendiri tanpa peduli. Aku harus pergi melihat keadaan mereka. Mendengar itu, Nanggongwan melilik Hanli dengan tatapan manja. Nada suaranya terdengar agak tidak puas saat ia berkata, "Kalau begitu, aku ikut pergi bersamamu saja. Kenapa harus menyuruhku pergi sendiri?" Hanli tersenyum kecil. Dengan nada tenang, ia menjelaskan alasannya. "Waner, kau adalah kultivator Nasen Soul dari Sekte Bulan Tertutup. Aku khawatir banyak kultivator tingkat tinggi di aliansi 9 negara yang mengenalimu. Meskipun aku sudah mengajarkan teknik pengubah wujud padamu, teknik rahasia ini masih mungkin terdeteksi jika bertemu kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu. Lebih baik kau kembali ke Sekte Awan Melayang terlebih dahulu." Nanggongwan mengernyitkan hidung mancungnya. Kekhawatiran jelas terpancar dari wajahnya saat ia berkata, "Tapi sekarang kau sudah menyinggung Sekte Bulan Tertutup kami dan juga Sekte Kehendak Bersatu. Pergi ke Kiantian lagi, aku sungguh agak tidak tenang." Hanli terkekeh ringan, mencoba menenangkannya. "Tenang saja, kau bukan tidak pernah melihat kesaktianku. Di Tianan memang banyak orang yang kultivasinya jauh di atasku. Tapi orang yang benar-benar bisa mengurung dan membunuhku seharusnya hanya segelintir. Lagi pula aku adalah tetua Sekte Awan Melayang. Sekarang orang-orang Mulan sedang menyerang. Aliansi 9 negara menanggung beban utama. Mereka tidak akan berani mencari masalah. Selain itu, aku perkirakan kakak seperguruanmu akan memilih strategi meloloskan diri seperti yang kau jelaskan dalam Slip Giok. Kalau tidak, dia juga akan sulit memberi penjelasan kepada Wewuya. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Melihat tekad Hanli sudah bulat, Nanggongwan akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menghela nafas pelan, lalu meraba pinggangnya. Sehelai sapu tangan sutra yang ringan bagai awan muncul di tangannya. Ia menyerahkannya dengan tenang sambil berkata, "Karena kau bersikeras pergi, aku tidak akan menghalangimu lagi. Tapi kau harus menjaga diri baik-baik. Demi keamanan, bawalah pusaka ini untuk melindungi diri." Hanli merasakan ki spiritual yang tidak biasa dari sapu tangan itu. Ia menatapnya dengan heran sebelum bertanya, "Ini?" Dengan suara lembut, Nanggongwan menjelaskan, "Ini adalah pusaka kuno tanpa nama yang kudapatkan secara tidak sengaja saat bepergian dulu. Penggunaannya sangat praktis. Dalam sekejap pikiran saja ia bisa terbang otomatis untuk melindungi tubuh. Perjalananmu kali ini mungkin akan penuh bahaya. Membawanya akan membuatku lebih tenang." Hanli terdiam. Ia menatap mata jernih Nanggongwan cukup lama, hingga kedua pipi wanita itu sedikit memerah. Barulah ia tersenyum, menerima benda itu, dan menyimpannya dengan hati-hati. Melihat sikapnya, senyum tipis muncul di wajah Nanggongwan. Namun seakan teringat sesuatu, ia kembali mengeluarkan lionting giok merah berkilau dari lengan bajunya. Bibirnya terbuka sedikit saat ia berkata, "Lionting penolak api ini adalah tanda mata yang sering kubawa. Dulu, meskipun aku tidak terlalu suka terikat urusan duniawi, aku pernah menerima beberapa murid terdaftar. Mereka bukan murid Sekte Bulan Tertutup. Sekarang ada 2 orang yang membuka toko di kota Ciantian. Kalau kau benar-benar membutuhkan bantuan, tunjukkan benda ini kepada mereka. Mereka akan mematuhi perintahmu." Setelah itu, Nanggongwan menyebutkan 2 atau 3 nama dengan suara pelan. Kehangatan langsung muncul di hati Hanli. Dengan wajah lembut, ia mengingat nama-nama tersebut dalam diam. Sudah sangat lama ia tidak merasakan perhatian yang tulus seperti ini. Kini, di langit di atas padang liar di luar kota Ciantian, Hanli berdiri membisu, menatap kota raksasa yang tidak jauh di kejauhan. Hari itu, setelah berpisah dengan berat hati dengan Nanggongwan, ia segera bergegas menuju negara Yu. Namun, di tengah perjalanan, ia mendengar kabar bahwa pasukan kultivator telah resmi berperang di perbatasan negara Fengyuan dan negara Yu. Hasilnya, pasukan utama aliansi 9 negara ternyata kalah berturut-turut. Setelah 3 kali perang dan 3 kali kekalahan, mereka terpaksa mengandalkan beberapa formasi larangan besar untuk bertahan di titik-titik strategis. Aliansi 9 negara jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mendengar hal ini, Hanli mengerutkan kening. Sayangnya, tidak ada yang mengetahui situasi sebenarnya secara rinci, apalagi penyebab kekalahan besar para kultivator tersebut.
Ia hanya bisa terus bergegas. Setelah memasuki negara Yu, barulah ia memperoleh kabar yang sedikit lebih jelas. Ternyata kaum Fasih Mulan entah dari mana mendatangkan beberapa binatang raksasa barbar, membuat kultivator aliansi 9 negara lengah dan mengalami kekalahan telak berturut-turut. Mendengar itu, Hanli sangat terkejut, sekaligus merasa curiga. Ia pun melakukan perjalanan siang dan malam hingga akhirnya tiba di kota Qiantian. Kota Qiantian saat ini, meskipun larangan anti terbang telah dicabut, beberapa formasi pemusnah cahaya Sang Yuan telah diaktifkan kembali. Langit di atas seluruh kota dipenuhi fluktuasi spiritual aneh yang samar-samar. Jelas terlihat bahwa kota kultivator milik aliansi 9 negara ini telah memasuki keadaan perang. Hanli mengamati sejenak, lalu tubuhnya bergerak. Ia berubah menjadi pelangi hijau dan langsung melesat menuju gerbang kota. Di gerbang, 7 atau 8 kultivator sedang berjaga. Kecuali seorang lelaki tua tingkat core formation, sisanya adalah kultivator tingkat foundation establishment. Melihat cahaya hijau jelmaan Hanli terbang mendekat, lelaki tua tingkat core formation itu awalnya hendak maju untuk bertanya. Namun begitu kesadaran spiritualnya memindai pelangi hijau tersebut sekilas, wajahnya langsung berubah drastis. Begitu cahaya pelangi meredup dan sosok Hanli tampak jelas, lelaki tua itu segera membungkuk hormat dan berkata, "Selamat datang, senior, untuk mengikuti pertemuan aliansi. Bolehkah hamba tahu nama besar senior? Ini tugas hamba, harus mencatatnya." Hanli meliriknya tanpa ekspresi. Hatinya sedikit tergerak saat ia bertanya balik. "Pertemuan aliansi? Pertemuan aliansi apa?" Lelaki tua itu tertegun, lalu bertanya dengan agak terkejut. "Senior bukan datang untuk mengikuti pertemuan aliansi. Apakah senior seorang kultivator lepas?" Hanli menjawab dengan nada datar. "Bukan, aku kultivator aliansi Dao Surgawi." Mendengar itu, lelaki tersebut segera menjelaskan dengan hati-hati. "Karena serangan orang-orang Mulan kali ini sangat gencar, aliansi 9 negara kami sulit menahannya sendiri. Oleh karena itu, kami telah mengirim permintaan pertemuan aliansi kepada kekuatan lain. Karena senior berasal dari aliansi Dao Surgawi, cukup laporkan nama dan sekte, senior sudah bisa memasuki kota." Setelah matanya berkedip sejenak, Hanli akhirnya menyebutkan identitasnya. Hanli dari sekte Awan Melayan. Alis Hanli sedikit berkerut. Tampaknya kedatangannya kali ini memang tidak sesederhana yang ia bayangkan. Begitu lelaki tua itu mendengar nama Hanli, ia sama sekali tidak berniat melakukan verifikasi. Ia langsung menyingkir ke samping dengan sikap hormat, seakan-akan mengantar Hanli masuk ke dalam kota. Hanli mengangguk tipis, turun dari udara, lalu melangkah masuk ke kota Qiantian dengan tenang. Jumlah kultivator di jalanan kota jelas jauh lebih sedikit dibandingkan saat pameran dagang berlangsung. Wajah setiap orang dipenuhi kekhawatiran. Tampaknya, kabar kekalahan awal telah menyebar luas. Dengan ekspresi biasa, Hanli menuju paviliun tempat ia pernah tinggal sebelumnya. Jika Mu Peiling dan yang lainnya belum pergi, mereka seharusnya masih berada di sana. Tak lama kemudian, Hanli berdiri di luar paviliun. Ia menyebarkan kesadaran spiritualnya ke dalam. Sebuah fluktuasi ki spiritual yang agak lemah muncul dari lantai 2. Mu Peiling benar-benar ada di dalam. Hanli menyenyum tipis. Tanpa mengeluarkan suara, ia membuka larangan dan melangkah masuk ke dalam paviliun. Di lantai 2, Mu Peiling membuka mata indahnya. Begitu melihat Hanli berdiri di hadapannya, wajahnya langsung dipenuhi keterjekutan dan kegembiraan. Dengan suara bergetar, ia berseru, "Tuan muda, akhirnya Anda kembali." Terima kasih untuk para pendengar setia yang sudah menemani cerita ini hingga akhir. Salam kenal untuk teman-teman baru yang sudah bergabung. Setiap komentar kalian sangat berarti. Di video sebelumnya ada komentar dari BCD G5Ga dari Kemayoran dan Apex Legends 6632 dari Malaysia. Terima kasih juga untuk Kiongs, Ferry Andrianto 2795, Inga C8N, Ruminah Ki5F, Semangat Pagiku 75, Si Jampang N6X, Fathul Huda Sufnawan 1635, Yujong B8C, Ahmad Fahri 798, Ruslisan 3249, Kang Maslawe VZ7CX, Gunawan O7489, dan Sumardin Fadri 3538. Terima kasih sudah hadir, mendukung, dan ikut merasakan cerita bersama saya. See you!